Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek akhir mata kuliah Data Science dengan judul proyek Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Spotify di Google Play Store. Kami menggunakan perbandingan algoritma yang pertama yaitu Naive Bayes, kemudian Support Vector Machine, dan Logistic Regression. Yang beranggotakan saya sendiri, Erlangga Ardiansyah. Saya Maximilian Kenas. Saya Raina Priscikanti. Oke. Diawali dengan activity plan. Berikut adalah timeline dari proyek kami, mulai dari week pertama bulan Juni sampai week ketiga bulan Juli. Masuk kepada latar belakang, kami mengambil objek yaitu Spotify, yaitu layanan penyiaran atau streaming audio digital terbesar, salah satu yang terbesar di dunia. Meskipun Spotify ini adalah pemimpin pasar di streaming musik, namun aplikasi ini kerap memiliki ulasan negatif terkait kendala teknis, kemudian masalah iklan pada versi gratis hingga kendala transisi di akun premiumnya. Nah, maka dari itu dengan ribuan ulasan yang masuk, ini memunculkan kesulitan dari developer untuk memilah umpan balik secara manual. Disinilah alasan kami mengambil topik Spotify. Dari sini nanti kami mengambil datasetnya itu yang pertama dari Kaggle, rentan periodenya itu dari Mei 2024 sampai dengan Desember 2025 dengan jumlah dataset 100.000, yang kolom datasetnya itu terdiri dari user, ulasan, rating, likes, dan juga versi app. Yang kedua itu kami mengambil dari web scraping menggunakan library Google Play Scraper dengan jumlah dataset 110.000 baris. Kolom dataset masih sama dengan yang Kaggle dengan rentang periode yang berbeda, yaitu dari September 2022 sampai dengan April 2024. Untuk penerapan algoritma, yang pertama itu Naive Bayes Classier. Kenapa Naive Bayes dipilih? Karena mampu mengklasifikasikan teks secara efisien dan juga memberikan performa yang baik pada ulasan yang telah direpresentasikan dalam bentuk fitur teks. Yang kedua yaitu SVM atau Super Vector Machine, dipilih karena efektif dalam memisahkan data ke dalam beberapa kelas, terutama pada teks yang telah dikonversi menjadi representasi PDF. Dan yang ketiga, Logistic Regression dipilih karena sederhana dan mudah diimplementasikan dan juga punya performa yang baik dalam analisis sentimen berbasis FIDF. Sekarang kita akan masuk kepada tahapan scraping. Baik, sekarang kita masuk di tahap pertama yaitu scraping data, di mana pertama-tama kami impor dulu library yang kami gunakan yaitu Google Play Scraper. Setelah kami mendeklarasikan dan mengimpor library Google Play Scraper ini, di sini juga kami impor juga buat penentuan dan data waktu range yang udah ditentuin. Tahap pertama itu kita coba konfigurasi dulu datanya. Ini untuk sumber yang objek kami, Spotify, targetnya itu 110.000 dengan tanggal awal dimulai dari tahun 2022 bulan 9 tanggal 1 dengan tanggal akhir di 2024 bulan 4 tanggal 30. Nah, setelah udah ditentuin tanggalnya, kami coba lakukan scraping berdasarkan rating. Dari rating 1, 2, 3, dan 4 juga berdasarkan dari yang terbaru dan paling relevan. Setelah menentukan penentuan scraping, lanjut kami juga lakukan filter berdasarkan rentang waktunya tadi. Setelah udah dilakukan penentuan dan ditentuin rentangnya, setelah itu
datanya mulai dimodelkan, di mana yang nanti hasilnya ada kolom nama user, ulasan, rating, tanggal, likes, dan versi app berdasarkan dataset yang udah dimasukin. Lalu setelah udah dimodelkan, data sudah siap dan bisa diekspor menjadi file CSV dan bisa diunduh menjadi tahapan ada selanjutnya. Selanjutnya masuk ke tahap 2 yaitu EDA. Pertama kita sambungkan dulu Google Colab kita ke Google Drive menggunakan DriveMon. Terus selanjutnya kita langsung mengimpor library. Ada import Nambi SNP, import Pandas SNP, Seaborn SNS, dan import Matplotlib. Nah, selanjutnya kita load dataset menggunakan PDR CSV dengan nama data ulasan Spotify 110.000. Nah, selanjutnya kita panggil data hit untuk melihat 5 baris pertama dari dataset yang kita punya. Nah, di sini kita bisa melihat ada 6 kolom, ada nama user, terus ada ulasan rating, tanggal, likes, dan versi app-nya. Selanjutnya, sekarang kita cek dulu ukuran datanya menggunakan datasheet. Nah, di sini kita mempunyai 110 baris dan 6 kolom. Lalu dengan data info, kita bisa lihat data di setiap kolom sekaligus mengecek missing values-nya. Nah, di versi app ada 110 baris, hanya 74.093 yang terisi. Nah, artinya ada sekitar 35.000 baris yang kosong. Nah, ini menjadi catatan penting untuk proses di cleaning nanti. Nah, selanjutnya lanjut ke statistik deskriptif menggunakan data describe. Nah, di sini kita fokusnya ke dua kolom numerik yaitu rating dan likes. Nah, untuk rating sendiri ukuran nilai rata-ratanya ada di 3,87 dari skala 1 sampai 5. Nah, dengan nilai mediannya 5 artinya lebih dari setengah pengguna yang memberi rating tertinggi. Nah, sedangkan untuk likes-nya rata-ratanya hanya 2,69. Nah, ini menunjukkan ada beberapa ulasan yang sangat viral dan mendapat banyak likes. Nah, lanjut kita ke distribusi ratingnya. Nah, dari value counts ini, kita bisa langsung lihat rating 5 mendominasi dengan ulasan 65.325. Nah, diikuti rating 1 sebanyak 19.813 ulasan. Nah, yang paling sedikit itu rating 2 dan 3. Lanjut ke box plot untuk melihat sebaran rating secara keseluruhan. Nah, dari box plot ini kita bisa lihat Q1 atau persentil ke-25 ada di angka 25. Ada di angka 3. Median atau persentil ke-50 ada di angka 5. Selanjutnya ada distribusi rating dari Kaggle. Nah, kalau kita bandingin dengan distribusi rating yang ada di scraping, nah kalau di Kaggle sendiri untuk rating 5 kita mempunyai rating 65. Nah, sedangkan di Kaggle itu ada 67.000. Hampir sama dan selisihnya sangat tipis. Nah, tapi untuk rating 1 sendiri dari data scraping jauh lebih banyak yaitu 20.000. Nah, sedangkan dari data Kaggle hanya 16.000. Artinya, data scraping kita menangkap lebih banyak ulasan negatif dibandingkan dataset dari Kaggle. Nah, untuk rating 2, 3, dan 4, keduanya juga rendah dengan data scraping sedikit lebih tinggi di semua rating tersebut. Selanjutnya, ada box plot dari tahap ada scraping. Nah, di sini untuk penyebarannya lebih dominan di 3 sampai 5. Nah, kalau untuk 1 sampai 2 penyebarannya lebih sedikit karena
Karena apa? Karena memang Nggak ada karena, Emang udah Oh, nggak ada segitu karena aja. ya? Heeh. Ya udah dipotong deh yang karenanya. Ayo, Udah. satu, ulang, jelasin box plot Oke, rating Spotify. Ulang, 1, 2, 3. lanjut ada box plot rating Spotify. Di sini penyebarannya lebih dominan di angka 3 sampai 5. Kalau untuk di angka 1 sampai 2 penyebarannya lebih sedikit. Nah, perbedaannya dengan box plot yang ada di Spotify Kaggle, kalau di Kaggle itu kurang lebih sama, tapi untuk di penyebaran 1 sampai 2 bisa dibilang outlier karena distribusinya sedikit dan dianggap kurang normal. Oke, baik. Masuk ke tahap preprocessing. Nah, di tahap ini ada 3 library utama yang diimpor, di mana ada Sastrawi, berfungsi untuk mengubah kata-kata imbuhan menjadi kata dasar. Nah, yang kedua ada Deep Translator, buat menerjemahkan bahasa-bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Yang ketiga ada Langdetect, di mana ini berfungsi buat mendeteksi bahasa-bahasa asing dalam isi teks ulasan. Selanjutnya dari dataset yang kami punya, pertama di read dulu CSV-nya. Setelah itu di sini dilakuin buat pendeteksian data ini apakah ada yang kosong atau enggak. Bisa dilihat di sini ada sekitar 3.907 data pada versi app yang kosong. Nah, setelah nilai ini ditemukan, kita lanjut proses menggunakan data Grokna, di mana menghapus data-data pada kolom tadi yang udah ditemukan. Tadi ada nama user, tanggal, like, versi app. Selanjutnya dari data rating ini, kita coba buat standar atau klasifikasi. Dari rating 1, 2, 3 itu didefinisikan sebagai 0, dan rating 4, 5 kita klasifikasikan menjadi 1. Nah, setelah data itu diklasifikasikan, di sini kita coba hitung count data ratingnya. Dari yang klasifikasi 1 ditemukan sekitar 50.2.719 data, 2.000 ulasan. Kalau yang 0 itu 21.371. Dengan tipe datanya itu integer. Lanjut, ini ada tahap preprocessing, di mana yang tahap pertama ada review lower, di mana dari data yang kami punya itu kita ubah dulu teksnya menjadi huruf kecil. Nah, lanjut ada resub, di mana data-data ini data-data yang anomali seperti URL web, mention dengan hashtag, angka murni, dan karakter yang non-alfabet string dihapus di sini. Nah, dan setelah itu kita coba lakukan translasi, di mana teks ini kemudian dideteksi menggunakan modul Langdetect. Langdetect yang jika bahasanya ini menggunakan bahasa Inggris, maka modul Google Translator dipanggil buat menerjemahin ke bahasa Indonesia. Setelah itu teks menjadi murni bahasa Indonesia, kami coba lakukan pemotongan kata tokenisasi. Setelah data menjadi murni bahasa Indonesia dan udah diterjemahkan, di sini dilakukan cleaning kata tokenisasi, di mana kata yang termasuk dalam stock word list dibuang. Lalu sisanya dilakukan stemming dan dikembalikan ke kata dasar menggunakan library Sastrawi. Nah, setelah data yang sudah dibersihkan, di sini kita coba modelkan menggunakan library word cloud, yang dimana kita coba klasifikasikan menjadi 3 rentang waktu, khususnya tahun.
ada tahun 2022, 2023, 2024, di mana buat nampilin visualisasi kata yang paling dominan muncul pada masing-masing range tahun. Bisa dilihat pada range September sampai Desember 2022, kata yang dominan muncul adalah bagus, baik, dan juga Spotify. Untuk range Januari sampai Desember 2023 nggak jauh berbeda, masih kurang lebih sama, cuman ada perbedaan pada kata sangat bagus, dan di range Januari sampai April 2024 di sini menunjukkan sedikit perbedaan, udah mulai ada perbedaan kata yang dominan, ada iklan, lagu, dan banyak iklan. Nah, ini dibandingkan dengan workload data set pada Kaggle, di mana pada tahun 2002 kata yang 2024 kata yang dominan paling muncul itu ada premium iklan, Spotify, dan banyak iklan. Pada tahun 2025 yang paling dominan muncul ada iklan, bagus banget, dan Spotify. Baik, itulah tahapan dari pada pre-processing pada dua dataset. Yang pertama dataset scraping dan juga dataset Kaggle. Setelah ini akan dilakukan modeling. Baik, tahap selanjutnya adalah modeling atau penerapan algoritma. Pertama, kami memecah data utuh menjadi dua bagian, yaitu data latih dan juga data uji, xClaim dan xTest. Kami menetapkan text size-nya yaitu 0,3, yang berarti 70% data digunakan untuk algoritma atau machine learning coba belajar, dan 30% sisanya disembunyikan untuk dites keakuratannya. Total ada 51.863 baris untuk data latih, kemudian 22.227 baris untuk data uji. Kemudian karena komputer itu tidak mengerti huruf, jadi kami mentransformasikan kata-kata bahasa yang sudah di cleaning tadi di pre-processing tersebut menjadi angka matriks berbobot menggunakan TF-IDF vectorizer. Kami menggunakan parameter tuning max underscore df sama dengan 0,5 agar kata yang muncul lebih dari separuh ulasan diabaikan, dan min df sama dengan 2 untuk membuang kata yang frekuensinya hanya muncul sekali di seluruh data. Setelah itu masuk kepada model SVM, mulai masuk algoritma. Yang pertama itu super vector mesin. Kami memakai kernel linear. Proses pelatihan model dilakukan melalui baris model SVM fit. Berdasarkan laporan klasifikasinya, SVM sukses mencetak akurasi di angka 89,03%. Selanjutnya masuk ke pemodelan dari Nest-Bayes. Kita menggunakan kelas multinominal NB. Kami memanfaatkan count vectorizer pada tahap ini. Kemudian model dilatih, distribusi prediksinya, kemudian kami plot ke dalam bar chart untuk melihat seberapa banyak porsi prediksi negatif dan positifnya. Lihat di sana grafik dari hasil Nest-Bayes. Setelah itu implementasi dari algoritma logistic regression. Kami melakukan inisiasi model dengan parameter max iter sama dengan 1000 untuk memastikan komputer melakukan komputasi hingga konvergensi penuh tanpa terpotong batas iterasi default. Setelah dites, dilihat hasilnya dari 22.222 data uji, logistic regression mencatat skor presisi yang cukup baik, menunjukkan bahwa true positif berhasil menebak
15.104 data dengan benar. Jika melihat classification reportnya, F1 score dan recall di kelas sentimen positif menembus angka 92% dan 95%. Angka recall 95% artinya model ini sangat-sangat jarang melewatkan sentimen keluhan dari para pengguna. Kita menerapkan 3 algoritma yang sama juga kepada dataset Kaggle. Terlihat bahwa di distribusi hasil sentimen prediksi SVM, algoritma tersebut menghasilkan akurasi sebesar 90,61%. Dilanjut dengan Netbase mencatatkan hasil akurasi sebesar 90,5%. Kemudian dari algoritma logistic regression mencatat akurasi sebesar 90,62%. Setelah algoritma diterapkan, kita masuk kepada tahap evaluasi dari model atau perbandingan. Jika dibandingkan, di sini terlihat dari sisi akurasi, algoritma Netbase memiliki akurasi yang tertinggi. Namun, jika dilihat dari sisi precision, algoritma Netbase juga masih yang tertinggi. Dilihat dari recall-nya, logistic regression menempatkan posisi yang tertinggi. Kemudian dari sisi F1 score memiliki nilai yang sama rata. Walau ketiga model itu menguasai metrik di atas 88%, logistic regression itu mengukuhkan dominasinya di skor recall tertinggi, yaitu 94,9% dibanding SVM 93,4% dan juga Netbase 92,7%. Oleh karena itu, kami sangat merekomendasikan logistic regression untuk diintegrasikan secara utuh oleh Spotify dalam menangani jutaan analytic komplain ke depannya. Kalau dilihat dari dataset yang Kaggle, perbandingannya dari Netbase menghasilkan akurasi sebesar 90,5%, untuk SVM 9,10% dan logistic regression 90,6%. Lagi-lagi logistic regression menempatkan posisi recall tertinggi di 96,1% dan juga F1 score yang cukup baik di angka 90,41%. Di sini kami juga merekomendasikan bahwa logistic regression perlu diterapkan dalam mengelola jutaan data ulasan pada algoritma Spotify melalui pendekatan data science. Kurang lebih sekian dari presentasi tahapan mulai dari scraping hingga evaluasi algoritma dari kelompok 9. Kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.